Database Management System atau biasa disingkat DBMS adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS juga dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih mudah. MySQL adalah sebuah perangkat lunak DBMS yang multi-thread dan multi-user. MySQL adalah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional yang dibuat oleh TCX dan telah dipercaya mengelola sistem dengan 40 buah database berisi 10.000 tabel dan 500 diantaranya memiliki 7 juta baris. Data Definition Language atau biasa disingkat DDL merupakan sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi struktur sebuah objek pada database, terutama dalam bentuk skema. Konsep awal DDL pertama kali diperkenalkan sehubungan dengan model database Codacil, di mana skema database ditulis dalam bahasa sintaksis yang menggambarkan catatan bidang dan set model data pengguna. Contoh DDL antara lain perintah create, perintah merubah, perintah menghapus, dan perintah menghapus objek dengan cepat. Data Manipulation Language merupakan sekumpulan elemen sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk memanipulasi data, misalnya memilih, memasukkan, menghapus, dan memperbarui data yang ada dalam database. Berikut adalah beberapa perintah yang terdapat dalam DML. Tipe data merupakan jenis nilai yang bisa ditampung pada suatu variabel, bisa berupa angka, teks, ataupun gambar. Hal ini mempermudah dalam pengaturan suatu tabel. Jenis-jenis tipe data antara lain tipe data numerik, yaitu tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang menyimpan nilai berupa angka. Tipe data string, yaitu tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang dapat ditampung yakni sebanyak 255 karakter. Tipe data date digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, tanggal. Tipe data blob merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 2 Project Was Base Data. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan mengerjakan bagian untuk membuat database, kemudian mengubah dan menghapus database, kemudian melakukan beberapa perintah yaitu select, kemudian insert, update, dan delete. Oke, langsung saja kita mulai dengan yang pertama, kita membuat database. Nah, di sini cara membuat database adalah kita menggunakan perintah create database. Langsung saja dituliskan database yang akan saya buat saat ini adalah database sewa mobil. Database sudah jadi. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah insert untuk memasukkan data-data ke dalam
field-field yang sudah kita buat pada tabel mobil. Oke, langsung saja kita masukkan perintahnya. Kita menggunakan perintah insert into mobile values. Kemudian kita masukkan yang pertama, kodenya 1 dengan merek, kita pilih aja merek Ferrari. Kemudian tipe mobilnya dan kita masukkan durasi, dan yang terakhir harga. Baik, satu data telah jadi. Untuk data berikutnya kita masukkan lagi. Nah, kita buat seperti ini seterusnya hingga terdapat 10 data dalam tabel mobil kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada yang berikut, yaitu menggunakan fungsi update untuk mengupdate data pada tabel mobil kita. Nah, di sini saya akan mengupdate harga, dan harga yang saya akan update adalah harga untuk sewa mobil Lamborghini per 1 jamnya. Nah, di sini harganya kan 1 juta, saya akan update menjadi 1 juta, saya akan update menjadi 2 juta dengan menggunakan fungsi update. Harganya kita ubah menjadi 2 juta. Nah, di sini sudah terubah datanya, bisa kita lihat. Nah, di sini harga Lamborghini per 1 jamnya sudah berubah menjadi 2 juta dengan menggunakan perintah atau fungsi update. Nah, dan berikutnya saya akan menggunakan fungsi delete untuk menghapus data atau menghapus suatu data dari database, dari tabel mobil yang telah kita buat. Nah, di sini saya akan menghapus data nomor 1, yaitu dengan merek Ferrari dan tipe serta durasi dan harganya. Nah, di sini menggunakan perintah delete. Kita langsung saja menggunakan delete. Kita akan hapus mobil dengan merek Ferrari. Nah, sudah, hasilnya ini dia, mobilnya sudah terhapus. Nah, di sini saya akan mengubah
perintah alter. Saya akan menggunakan perintah alter untuk mengubah tipe data dari field yang ada. Nah, di sini tipe data yang akan saya ubah yaitu dengan tipe data char pada field durasi. Nah, dengan kita menggunakan perintah alter untuk mengubah field dalam tabel mobil kita. Di sini dengan menuliskan alter tabel mobil modify. Nah, di sini ada dua yang akan saya gunakan, yaitu modify dan change. Modify ini kita memodifikasi tipe data atau data yang ada pada field kita. Sedangkan change kita akan mengubah data yang ada pada field kita. Sini akan kita modifikasi adalah harga. Nah, sudah. Sekarang kita lihat. Nah, sudah dimodifikasi, harga dari integernya 8 sudah menjadi 10. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah alter dan change. Yang akan kita ubah di sini adalah durasi penyewaan dari mobil. Nah, durasi saya akan ubah menjadi nama waktu penyewaan. Nah, sudah jadi, kita bisa cek. Ini sudah berubah, durasi sudah berubah menjadi waktu penyewaan. Nah, dengan menggunakan perintah select juga kita dapat menggunakan perintah select untuk beberapa atau untuk membuat atau menampilkan beberapa field. Misalnya kita ingin menampilkan field kode, hanya field kode, maka kita menuliskan perintah select kemudian kode from mobil. Nah, di sini yang akan muncul hanya field kode pada tabel mobil. Nah, select ini dapat sesuai dengan namanya memilih, kita dapat memilih apa saja yang ingin kita tampilkan pada tabel kita. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menggunakan perintah untuk menghapus database. Sebelum itu kita show dulu database. Nah, di sini database yang saya buat yaitu database sewa mobil. Ini dia. Kita akan menghapus database sewa mobil dengan menggunakan perintah drop database sewa mobil. Nah, sudah berhasil.
Sekarang bisa kita cek lagi. Nah, di sini sudah tidak ada database sewa mobil. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan atau bagaimana cara mempraktekkan membuat database, mengubah database, menghapus menggunakan perintah select, insert, update, dan delete dalam sebuah basis data. Baik, terima kasih. Itulah hasil kerja saya tentang nomor 2, dan nomor-nomor berikut akan dijelaskan oleh teman-teman selanjutnya. Saya akan menjelaskan soal nomor 3 bagian A dan B. Soalnya menjelaskan dan memberikan contoh kasus untuk melakukan suatu basis data. Bagian A, fungsi aritmetika. Dalamnya terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang bagian B, fungsi aggregate. Dalamnya terdapat sum, average, max, dan mean. Fungsi aritmetika. Dasar yang dimiliki oleh MySQL adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operator aritmetika tersebut disertakan dalam perintah select yang bertujuan untuk memanipulasi data yang sifatnya sederhana. Yang pertama yaitu penjumlahan. Digunakan untuk menjumlahkan dua buah data numerik dengan hasil data numerik juga. Contohnya yaitu hasilnya 26. Dan berikutnya yaitu pengurangan. Pengurangan digunakan untuk operasi pengurangan data numerik, di mana bilangan sebelah kiri dikurangkan dengan sebelah kanan dan menghasilkan data numerik. Contohnya, select 24 kurang 2. Hasilnya 22. Yang berikutnya yaitu perkalian. Perkalian digunakan untuk melakukan operasi perkalian pada data numerik dan menghasilkan data numerik. Contohnya, select 24 kali 2. Hasilnya 48. Yang berikutnya yaitu pembagian. Pembagian digunakan untuk melakukan operasi pembagian data numerik, di mana bilangan sebelah kiri dibagi dengan bilangan sebelah kanan. Operasi aritmetika ini menghasilkan data aritmetika. Contohnya, select 24 bagi 2. Yang berikutnya yaitu fungsi aggregate. Fungsi yang digunakan untuk mengelola beberapa koleksi data atau nilai menjadi nilai tunggal yang digunakan sebagai hasilnya. Yang pertama yaitu sum. Sum digunakan untuk mendapatkan nilai total dari suatu kolom. Contohnya, select sum kolom harga from mobil. Yang berikutnya yaitu average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari sebuah kolom pada tabel. Contohnya, yang berikutnya yaitu max. Maksimum digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari sebuah kolom pada tabel. Contohnya, yaitu min. Min adalah kebalikan dari maksimum. Min digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari sebuah kolom pada tabel. Contohnya,
Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu soalnya jelaskan dan memberikan contoh kasus untuk melakukan fungsi tanggal, yaitu detik, menit, jam, sekarang, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, dalam membuat fungsi tanggal, kita dapat menggunakan select now, bisa juga menggunakan curDate dan curTime. Oke, masukin contohnya. Seperti sekarang, di sini saya langsung menggunakan keduanya, jadi digabung gitu. Select now, koma, date, dan time. Lalu enter. Seperti ini munculnya. Yang pertama yaitu menggunakan select now seperti yang di kiri, yaitu muncul seperti yang kita bisa lihat di sini, tahun 2020, bulan 5, tanggal 30. Jamnya di sini jam 1:03. Dan di curDate sini juga, dan curTime. curDate di sini akan menampilkan tanggal, tahun, bulan, dan hari. Dan curTime menghasilkan itu jam saat ini. Oke, itu nomor 3-nya. Pada nomor 3D, yaitu jelaskan dan berikan contoh kasus untuk melakukan fungsi sistem. Fungsi sistem di sini yaitu auto increment. Baik, kita akan masuk pada contohnya. Ya, seperti bisa lihat di sini kita ketikkan dex mobil yang seperti tabel yang telah kita buat tadi. Setelah muncul di sini tabelnya belum ada auto incrementnya, maka kita akan tambahkan di bagian kode dengan cara seperti berikut. Oke, kita akan masukkan dengan cara alter table mobile. Di sini saya salah mengetikkan, maka add-nya di sini kita ganti karena kita ingin mengganti kode itu dengan menambah fungsi auto increment, maka kita ganti jadi change kode. Setelah itu kita masukkan apa yang ingin kita ubah di kode itu. Kode, dan bagian belakangnya kita ganti di key. Oke. Setelah berhasil, untuk melihat apakah dia sudah berubah atau tidak, kita dex table mobil maksudnya, dengan cara dex mobil. Oke. Di sini sudah terlihat auto incrementnya sudah. Ini adalah isi dari yang terdapat pada tabel mobil. Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan sebagian isi dari tabel mobil, yaitu dengan menggunakan perintah like. Ini adalah query-nya, select from nama tabel, where, kemudian di sini saya akan menampilkan kode pada bagian 5, yaitu apa saja yang terdapat pada kode bagian 5, yaitu where, kode like, ini adalah tampilan dari yang terdapat pada kode bagian 5, yaitu terdapat file isinya Toyota, tipe, durasi, dan file harga. Selanjutnya yaitu saya akan
mengelompokkan isi dari data pada tabel mobil dengan menggunakan perintah group by. Nama tabel, di sini saya akan mengelompokkan pada file tipe. Maka ini adalah hasilnya. Hasil dari pengelompokan data dengan menggunakan perintah group by. Next, selanjutnya yaitu menampilkan data sesuai dengan urutannya dengan menggunakan order by. Yaitu select from, nama tabel, order by, kemudian sel mana yang akan kita urutkan. Nah, ini yang saya urutkan adalah sales merek. Selanjutnya yaitu mengurutkan dengan menggunakan as. Dimana ini adalah hasilnya. Mengurutkan data dengan menggunakan as yaitu mengurutkan pada huruf bagian yang pertama hingga huruf pada bagian yang terakhir. Selanjutnya yaitu mengurutkan dengan menggunakan dash, yaitu kebalikan dari as. Dia mengurutkan huruf bagian yang paling terakhir hingga yang bagian pertama. Ini adalah tampilan